Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Hidayat, NIM 304021002116. Di sini saya akan menyampaikan analisa penurunan kinerja bisnis PT Garuda Indonesia dari aspek keuangan syariah. Yang pertama ada deskripsi. PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam satu-satunya di Indonesia dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan berjadwal ke sejumlah destinasi meliputi benua Asia, Eropa, dan Australia. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi PT Garuda Indonesia. Yang pertama, peningkatan utang. Yang kedua, biaya operasional tinggi. Yang ketiga, manajemen yang tidak efektif. Yang keempat, pandemi COVID-19. Yang kelima, persaingan yang sengit. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Peningkatan utang. Jika perusahaan mengalami pertumbuhan utang yang tidak terkendali, dapat menyebabkan beban keuangan yang berat. Biaya operasional tinggi. Maskapai penerbangan memiliki biaya operasional yang tinggi termasuk bahan bakar, pemeliharaan pesawat, dan biaya sumber daya manusia. Peningkatan biaya operasional tanpa peningkatan pendapatan dapat membebani keuangan perusahaan. Selanjutnya, manajemen yang tidak efektif. Keberhasilan sebuah perusahaan juga sangat tergantung pada manajemen yang efektif. Jika terjadi kegagalan dalam pengelolaan perusahaan termasuk pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, hal ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Kemudian ada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan pada industri penerbangan di seluruh dunia. Penurunan permintaan penerbangan dan pembatasan perjalanan internasional dapat mengakibatkan pendapatan yang drastis menurun. Kemudian ada persaingan yang sengit. Industri penerbangan sangat kompetitif dan persaingan yang sengit dapat membuat sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar dan margin keuntungan yang sehat. Yang terakhir, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait peraturan penerbangan, tarif, atau peraturan lainnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan maskapai penerbangan. Dalam perspektif syariah, hampir bangkrutnya perusahaan Garuda Indonesia dapat dilihat dari sebuah masalah yang memerlukan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan bisnis. Antara lain, yang pertama, larangan riba. Riba diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, jika perusahaan Garuda mengalami masalah keuangan yang melibatkan pembayaran bunga yang ribawi, langkah-langkah harus diambil untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip ini. Yang kedua, transparansi dan keadilan. Prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi bisnis juga penting dalam perspektif syariah. Perusahaan harus memastikan bahwa ada keadilan dalam pengelolaan hutang dan pembayaran pada kreditur, serta memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Prinsip tanggung jawab sosial juga penting dalam Islam. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan bisnisnya, termasuk pengaruhnya terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara umum. Dalam situasi hampir bangkrutnya perusahaan Garuda Indonesia, pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat melibatkan restrukturasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti menjalin kesepakatan dengan kreditur yang melibatkan skema bagi hasil,
atau profit sharing daripada pembayaran bunga konvensional. Namun, penting untuk dicatat bahwa penilaian terhadap situasi ini dalam perspektif syariah dapat bervariasi tergantung pada detail dan konteks yang lebih spesifik. Rasio keuangan PT Garuda Indonesia. Maskapai Penerbangan Nasional PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA mencatat rugi bersih sebesar 72,7 juta US dollar, setara 1,5 triliun. Kerugian tersebut berbalik dari laba bersih senilai 3, miliar US dollar. Akan tetapi bila dibandingkan dengan kuartal 1 2023, jumlah kerugian tersebut berkurang, di mana GIAA merugi 110,3 juta US dollar. Kerugian tersebut karena beban usaha yang melonjak 7,14% secara tahunan menjadi 1,99 miliar US dollar. Bila dirinci, beban promosi menjadi kontributor terbesar, yakni naik 47,9% menjadi 149,75 juta US dollar. Pada periode yang sama, pendapatan usaha secara grup hingga periode kuartal 3 2023 tumbuh sebesar 48,32% menjadi 2,23 miliar US dollar. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Garuda Indonesia hingga akhir September 2023, pertumbuhan pendapatan usaha Garuda Indonesia tersebut turut dikontribusikan oleh pendapatan usaha perseroan dihasilkan dari penerbangan berjadwal yang meningkat 49,2% menjadi 1,72 miliar US dollar. Penerbangan tidak berjadwal meraih pendapatan sebesar 274,25 juta US dollar dan pendapatan lainnya mencapai 234,91 juta US dollar. Hingga kuartal 3 2023, Garuda Indonesia mengangkut sebanyak 14,28 juta penumpang, tumbuh 36,5 dibandingkan capaian angkutan penumpang pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, Garuda Indonesia secara individu mencatat pertumbuhan angkutan penumpang sebesar 55,48% menjadi 5,70 juta penumpang yang terdiri dari 4,58 juta penumpang domestik dan 1,18 juta penumpang internasional yang masing-masing tumbuh 41,44% dan 153,75%. Lebih lanjut, tren pertumbuhan bisnis kargo Indonesia Group juga mulai terlihat catatan angkutan kargo yang tumbuh sebesar 14,17%. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.